capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Hasil Manchester United versus Everton 3-1. Manchester United sukses mengatasi perlawanan Everton pada putaran ketiga Piala FA 2022-2023. Manchester United menang dengan skor 3-1 atas Everton di Old Trafford, Sabtu 7 Januari 2023. Anthony mencetak gol cepat untuk membuka keran gol setan merah saat laga baru berjalan 4 menit. Everton langsung membalas di menit ke-14 berkat gol dari Conor Coady gara-gara kesalahan antisipasi David De Gea. Manchester United akhirnya kembali unggul di menit ke-52 melalui gol bunuh diri dari Coady setelah gagal mengantisipasi umpan dari Marcus Rashford. Everton sempat menyamakan kedudukan lagi di menit ke-74 lewat gol Dominic Calvert-Lewin, namun golnya dianulir oleh VAR karena offside. Manchester United menutup pesta kemenangan di menit ke-90+7. Rashford sukses mencetak gol dari titik putih setelah Alejandro Garnacho dihukum oleh Ben Godfrey di kotak terlarang. Secara umum Manchester United mendominasi permainan. Kuartet Anthony Martial, Rashford, Bruno Fernandes, dan Anthony sukses mengobrak-ngabrik pertahanan The Toffees. Dari segi penguasaan pun Manchester United memang cukup banyak dengan 58% penguasaan bola. Akurasi umpannya mencapai 88%. Meski demikian, Manchester United kesulitan untuk menembus pertahanan blok rendah dari Everton. Dari total 15 tendangan yang dilepaskan, 6 diantaranya bisa ditembakkan dari dalam kotak penalti. Menariknya, 2 dari 6 gol tersebut tercipta di dalam kotak penalti. Selain itu, pertahanan United rapuh di pertandingan ini. Gol kedua Everton yang dianulir misalnya jadi bukti betapa buruknya cara bertahan setan merah. Everton yang kesulitan menguasai bola mampu melepaskan 8 tembakan, yang 6 diantaranya dilepaskan di dalam kotak penalti. Alhasil, expected goal dari Everton sebenarnya hampir sama dengan Manchester United. Everton mencatatkan expected goal senilai 1,45, sedangkan Manchester United sebesar 1,77. Jack Butland tidak sabar untuk bersaing dengan kiper-kiper Manchester United. Klub Premier League Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka di musim dingin ini. Setan merah sukses mengamankan jasa Jack Butland. Manchester United diketahui sedang mencari kiper baru. Mereka mencari pengganti Martin Dubravka yang baru saja dipulangkan ke Newcastle. Beredar kabar bahwa Manchester United sedang mendekati kiper Crystal Palace. Setan merah ingin mendapatkan jasa Jack Butland dari The Eagles. Rumor tersebut ternyata benar adanya. Pada hari Jumat 6 Januari, Setan Merah resmi memperkenalkan Jack Butland sebagai rekrutan perdana mereka. Menurut laman resmi Manchester United, Butland bergabung dengan Setan Merah tidak secara permanen. Manchester United meminjam kiper berusia 29 tahun itu selama setengah musim. Dia akan kembali ke Crystal Palace di akhir musim nanti. Dalam keterangan resminya, Manchester United tidak menyebut adanya klausul pembelian permanen untuk sang kiper. Butland sendiri mengaku bahagia bisa bergabung dengan Manchester United. Dia menyebut bahwa sebuah kebanggaan bisa bergabung dengan klub sekelas Setan Merah. Manchester United adalah klub yang luar biasa dan saya sangat bangga bisa membela klub ini saat ini. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan para kiper yang luar biasa di dalam klub ini. Kami akan saling mendukung satu sama lain di sesi latihan dan juga membantu tim ini, ungkap Butland. Butland berpotensi menjalani debut cepat di Manchester United. Sang kiper diperkirakan akan menjadi starter saat Manchester United berhadapan dengan Charlton Athletic di ajang Carabao Cup di tengah pekan depan. Hanya satu permintaan Erik ten Hag pada Marcus Rashford. Rashford memang masih tertinggal jauh dari Erling Haaland dalam daftar pencetak gol terbanyak di Liga Premier. Rashford baru mencetak 7 gol, sedangkan Haaland telah melesat dengan catatan 21 gol. Namun jika dibandingkan musim lalu, Rashford telah menjadi pemain yang sama sekali berbeda untuk United. Rashford telah melewati catatan golnya di musim lalu, hanya 4 gol di Premier League. Marcus Rashford sedang berada dalam periode terbaiknya bersama Manchester United pada musim ini. Erik ten Hag, manajer Manchester United, hanya meminta satu hal pada Marcus Rashford, yakni untuk fokus. Rashford selalu mencetak gol pada 4 laga terakhir bersama United. Kini dia menjadi top skor sementara Manchester United dengan catatan 12 gol. Setelah Ronaldo memutuskan untuk pergi, kini Rashford menjadi tumpuan bagi Manchester United. Penyerang 25 tahun itu mampu mengemban tugas itu dengan baik. Erik ten Hag yakin Rashford bakal lebih baik lagi ke depannya.
Namun Ten Hag punya pesan khusus untuk Marcus Rashford. Pertama-tama, selalu jaga fokus. Tidak masalah apakah Anda ada dalam permainan ataupun tiada, tetaplah fokus untuk mencetak gol, kata Erik ten Hag. Pemain seperti Marcus, juga pemain lain di skuad, ketika mereka berada dalam permainan, secara mental, fokus, 100% konsentrasi. Mereka punya skill dan hanya membutuhkan satu momen untuk mengubah permainan dengan cara yang positif, ungkap ten Hag. Musim lalu Marcus Rashford dilanda cukup banyak masalah, baik pada aspek teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala Rashford adalah belum mencapai kondisi fisik terbaik setelah cedera. Dia juga tidak bermain secara reguler. Musim ini kondisinya berbeda. Dari 17 laga yang dimainkan Manchester United di Premier League, Rashford selalu terlibat. Dia 15 kali menjadi pemain inti. Musim lalu dia hanya 13 kali jadi pemain inti dan hanya 2 kali bermain penuh. Jika Marcus Rashford mengembangkan skill menjaga fokus ke permainan, dia akan mencetak lebih banyak gol dan berkontribusi pada musim yang sukses, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Erik ten Hag belum terburu-buru memainkan Jadon Sancho. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan dia tidak bisa terburu-buru memainkan Jadon Sancho dan mengaku belum ada tenggat waktu kapan pemain sayap itu akan kembali beraksi. Sancho yang 18 bulan yang lalu direkrut dari Borussia Dortmund dengan nilai yang cukup besar, belum tampil lagi untuk Manchester United sejak bermain 52 menit saat imbang 1-1 dengan Chelsea pada Oktober 2022, dan itu pun tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia Qatar. Ten Hag mengatakan bulan lalu pemain berusia 22 tahun itu tidak dalam status dan kondisi kebugaran yang tepat, dan dia melewatkan 2 pertandingan Tour United di Spanyol. Ketika itu justru ditempatkan pada program kebugaran individu di Belanda. Sancho telah kembali ke tempat latihan di dalam klub Carrington, tetapi keterlibatannya sejauh ini terbatas pada sesi kelompok kecil karena dia sedang berkonsentrasi untuk program sendiri. Saya ingin Jadon Sancho kembali secepat mungkin, tetapi saya tidak bisa memaksakan proses ini, ungkap Erik ten Hag. Saya akan melakukan semua yang ada dalam wewenang saya, tetapi beberapa proses tidak dapat Anda paksakan, dan ini adalah salah satunya. Saya juga harus menunjukkan kesabaran meskipun saya tidak memiliki kesabaran, karena kami memiliki sedikit peluang untuk lini depan. Pemain yang tersedia dan mampu berkontribusi tidak hanya untuk Liga Premier, tetapi juga di standar tertinggi dalam sepak bola. Jadon Sancho adalah pemain yang saat dia fit akan berkontribusi dan kami akan memiliki opsi ekstra sehingga kami punya lebih banyak peluang untuk memenangkan banyak pertandingan, ungkap Erik ten Hag. Soal fisik, ada juga hubungan mental. Menurut saya, dia sekarang membuat kemajuan yang bagus di bagian fisik dan itu akan membantunya. Saya berharap dia bisa kembali dengan cepat, tetapi saya tidak bisa mengatakan berapa lama. Pada saat ini dia belum fit. Kami memiliki beberapa rintangan yang harus diambil. Menurut saya, dia menuju ke arah yang bagus, ungkap Erik ten Hag. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.